Iya, Ibu. Oh, iya, Ibu. Enggak apa-apa, Ibu. Iya, iya, iya. Iya, makasih, Ibu. Iya, saya makasih banyak, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera dan salam bahagia bagi seluruh pemirsa yang ada di Zoom maupun yang ada di kanal YouTube Inspirasi Tanpa Batas. Terima kasih telah hadir dan siap-siap menyimak acara Parade Inovasi dari Sekolah Social Forestry atau Sesore batch 2. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan dan berbincang-bincang tentang dua inovator ya. Mereka ini adalah peserta dari Sekolah Social Forestry batch 2 yang sudah dimulai hampir 3 bulan yang lalu. Yang pertama nanti akan tampil dengan inovasinya Rahmat Aziz. Kemudian yang kedua akan memaparkan gagasan inovasi dari Rosi Koimatul Kolbiah. Nah, kebetulan dua inovator ini akan memaparkan kepada kita semua tentang turisme atau ekoturisme mereka yang menyebutnya. Dan tentu saja akan sangat menarik untuk menyimak gagasan para inovator muda ini dari siswa sesore kita, dan tentu saja pemaparan parade inovasi siang ini saya ditemani oleh seorang panelis Mas M. Nurdin Rajak. Mas Nurdin ini dikenal sebagai aktivis ekoturism yang mencurahkan sebagian hidupnya gitu ya, mencurahkan pikiran dan energinya untuk mendorong dan memfasilitasi dan mendampingi kawasan-kawasan desa-desa, utamanya desa-desa penyangga di beberapa taman nasional di Indonesia. Dan baru-baru ini dia mempunyai gagasan mendirikan Indonesian Ecotourism Institute, sebuah lembaga pembelajaran tentang ekoturism. Jadi sangat pas nih panelis kita siang ini untuk memberikan inspirasi, memberikan dorongan dan motivasi kepada dua inovator muda kita. Mas Nurdin? Assalamualaikum. Belum terdengar. Coba lagi. Coba audionya, Mas. Nah, itu sudah ada kres-kres tuh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Dwi. Nah, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Nurdin?
Alhamdulillah. Ini kelihatannya ada jet lag ini ya, suara ya kita ini. Ya, memang ada gap ya, ada lag ininya. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan Iya, masih bisa lancar. terdengar ya. Siap, siap. Nah, oke, baik. Ya, Mas Nurdin, jadi ya inilah kita menyebutnya parade inovasi ya, sebuah kegiatan akhir dari Sekolah Sosial Forestry Lembaga Alam Tropika Indonesia atau Latin. Jadi setiap setiap sesi akhir dari sekolah sesore ini selalu ada inovasi-inovasi yang dipaparkan oleh para siswa sesore. Nah, kemudian ada panelis, kita diskusi supaya nanti inovasinya bisa lebih bagus lagi. Gitu, Mas Nurdin. Siap, siap. Oke, baik. Yang pertama akan memaparkan ke kita, saya panggil Rahmat Aziz. Oke, kita tunggu Rahmat Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aziz. Saya berasal dari Nagari Koto Panjang, Kecamatan Ampikoto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Keseharian saya bekerja di Persemen Permanen Bukit Tinggi. Saya berinovasi tentang pengembangan terpadu ekowisata di Nagari Koto Panjang. Semoga inovasi ini bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan terwujudnya Wakanda 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Aziz dulu, Aziz. Apa kabar, Aziz? Halo, Pak. Ya, bisa terdengar dengan baik kah, Aziz? Bisa, Pak. Oh, oke. Ini di mana posisi? Lagi di kantor sih, Pak. Jadi pakai di kantor, Pak. Ya, di Padang ya? Iya, Pak. Di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, Pak. Nah, ya, di Bukit Tinggi. Nah, oke. Apa judul inovasimu? Saya inovasi saya itu berjudul pengembangan terpadu ekowisata di Nagari Koto Panjang. Pengembangan terpadu ekowisata di Nagari Koto Panjang. Oke, baik, silakan dipresentasikan. Kita simak, Mas Nurdin. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aziz. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Koto Panjang, Kecamatan Ampikoto. Di sini saya menyampaikan inovasi saya tentang pengembangan terpadu ekowisata di Nagari Koto Panjang. Nah, di Nagari ini nanti selanjutnya saya akan menyampaikan bahwasanya kenapa sih saya akan membuat pengembangan terpadu di ekowisata di Nagari ini. Pertama, saya bermimpi dan mengkhayal sebelum-sebelumnya bahwasanya apa sih yang bisa saya lakukan untuk Nagari kampung halaman saya. Ini saya bermimpi 3 tahun belakangan, dan baru saat ini saya menyampaikan ide dan gagasan saya
sekolah forestry ini. Di kampung halaman saya ini memang memiliki potensi lokal yang memang bisa digali dan diekspor, baik itu potensi lokal dalam segi produk, baik itu potensi alamnya, panoramanya, yang memang nanti tujuannya memang ekowisata ini saya kelola dalam satu pengelolaan secara terpadu untuk gimana produk-produk lokal itu memiliki nilai ekonomis dan bisa menggait atau menarik kunjungan wisatawan di Nagari Kota Panjang. Nah, nanti juga saya akan menyampaikan juga bagaimana sih gagasan saya ini saya akan tuangkan dalam satu produk yang mana inovasi saya ini tujuannya itu menyatukan pengelolaan untuk memudahkan wisatawan dalam berkunjung. Nah, di mana Nagari Kota Panjang ini memang memiliki potensi lokal, baik itu potensi lokal yang asli memang asli dalam arti masih dikelola, tapi belum semaksimal mungkin, masih perlu banyak koreksi dan pengembangan lainnya. Nah, Nagari Kota Panjang ini rencana saya akan mengembangkan setiap satu jorong itu satu produk yang memang produknya itu memang asli di jorong tersebut, tidak ada di jorong atau di nagari di sekelilingnya. Nah, di mana nanti keempat produk ini saya akan kelola atau saya kemas dalam satu badan usaha milik tani atau badan usaha milik nagari, bisa disebut juga koperasi, sehingga nanti pengelolaannya itu secara terpadu, tidak ada hanya di satu jorong aja yang memang terfokus, tidak. Nah, memang nanti di slide selanjutnya juga saya menyampaikan apa aja sih yang memang produk-produk di setiap jorong itu. Nah, memang di Nagari Kota Panjang ini juga saya slide selanjutnya itu juga bagaimana letak geografi Nagari Kota Panjang ini. Kita ketahui bahwasanya Nagari Kota Panjang ini terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Ampek Koto, yang memang Nagari Kota Panjang ini memang memiliki akses yang dekat dengan Kota Bukit Tinggi. Mohon maaf Pak, bisa didengar suara saya Pak? Aman. Ya, bisa. Aman. Lanjut. Ya. Nagari Kota Panjang ini memang memiliki Nagari Kota Panjang ini memiliki 3 jorong, yaitu jorong Pahambek, jorong Kapuk Pisang, jorong Jaring, yang mana luas Nagari Kota Panjang ini seluas 13,46 km persegi, di mana nagari tersebut berbatasan dengan nagari-nagari yang memang aksesnya juga masih baik itu juga Kota Panjang ini juga akses antar jorongnya juga bisa dikatakan aksesnya itu dan akses dalam menuju ke lokasi tersebut sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Nah, Nagari Kota Panjang ini berbatasan dengan Nagari Balingka, Nagari Siano Ampek Suku, Nagari Koto Gadang, dan juga berbatasan dengan Ngarai Siano, di mana Ngarai Siano ini sudah menjadi geopark Ngarai Siano. Sedangkan Nagari Kota Panjang ini aksesnya ke ibu kota Kabupaten Agam itu sejauh 68 km, lumayan jauh. Tetapi akses jarak tempuh dari Kota Bukit Tinggi dan ke Nagari Kota Panjang itu sejauh 8 km. Kita ketahui bahwasanya Sumatera Barat ini
memiliki potensi wisatawan yang memang meningkat. Dan kota Bukit Tinggi adalah kota wisata di Sumatera Barat. Kalau dibilang orang itu kalau tidak ke Bukit Tinggi berarti tidak ke Sumatera Barat. Nah, apa salahnya gitu kita mendatangkan wisatawan yang datang ke Bukit Tinggi itu mampir berkunjung ke negara Kota Panjang, memang masih produk-produk lokalnya itu masih berpotensi dikembangkan dan alamnya juga bisa dinikmati pemandangannya. Nah, di mana nanti saya juga menyampaikan di slide selanjutnya itu bahwa setiap jorong itu apa aja sih inovasinya itu. Nah, di ketiga jorong tadi, pertama saya akan membuat satu inovasi, yaitu inovasi kebun durian. Memang kebun durian tujuannya itu mendatangkan wisatawan bisa menikmati secara langsung, memetik buahnya dengan langsung di kebun durian, yaitu berada di Jorong Pahambek. Kenapa saya mengambil tempatnya di Jorong Pahambek? Kenapa tidak di jorong lain di Nagari Kota Panjang? Karena Jorong Pahambek ini memiliki durian yang khas dan unik rasanya. Ini terbukti disampaikan oleh mantan Bupati Agam, bahwasanya dia pernah berkunjung di Jorong Pahambek ini dan menikmati duriannya, dan juga dia merekomendasikan untuk membudidayakan durian tersebut. Nah, kenapa sih tidak kita budidayakan dengan metode umur pasca panennya itu cepat? Nah, di sini saya berpikir saya akan membuat kebun durian dengan tahap awal pekerjaannya itu membentuk suatu kelompok tani yang terfokus untuk mengelola dan membuat suatu lahan ini jadi kebun durian. Dengan tahap awal memang rencana saya tidak akan membeli dan mencari produk-produk durian yang memang sekarang sudah memang durian Musangking, kemudian Bower dan lain-lain. Tapi saya akan mempertahankan khas Jorong Pahambek dengan cara membudidayakan dengan pembuatan bibit durian dari biji. Memang nanti pembibitan ini saya buat dengan teknik okulasi atau stek, di mana nanti teknik ini mempercepat masa pembuahan. Target pembuahan saya itu 4 tahun, sehingga memang nanti endingnya setelah sudah dibuat pembibitan selama 8 bulan, sudah siap tanam untuk di lokasi penanaman, saya berkomunikasi dengan kelompok tani itu yang sudah saya bentuk, mencari lahan yang memang kalau bisa lahannya itu satu hamparan 2 hektar. Nah, 2 hektar itu sudah bisa menanam bibit itu 800 batang sampai 900 batang dengan jarak tanam 5x5. Nah, kalau 5x5 800 atau 900 batang itu semua berbuah, alangkah meningkatnya perekonomian masyarakat, dan masyarakat yang berkunjung ke Bukit Tinggi itu bisa menikmati durian langsung di kebun durian Jorong Pahambek. Nah, memang target saya itu selama 4 tahun, di mana target 4 tahun ini pengerjaannya itu dari pembibitan, pemeliharaan, dan pasca panennya nanti. Nah, memang selanjutnya nanti memang bukan hanya di Jorong Pahambek saja yang saya akan buat suatu gebrakan inovasi. Nanti juga jorong di slide selanjutnya nanti juga ada saya menyampaikan tentang inovasi kedua, yaitu tentang karak kaliang. Ya, agak dipercepat ya, Aziz ya. Ya, Pak. Agak dipercepat karena waktunya terbatas. Ya. Karak kaliang ini memang produk asli sebenarnya. Produk asli Garing yang memang dari ubi, yang berasal dari ubi, yang nanti hasil produknya seperti gambar yang yang saya tampilkan ini. Memang produk ini asli dari turun-temurun. Zaman dulu sudah ada produk ini. Dan pekerja atau pelakunya itu kaum ibu-ibu di Nagari Sungai Jaring tersebut. Tetapi permasalahannya bukan tidak ada pebisnis untuk karak kaliang ini, tetapi pebisnisnya itu kurang. Maksudnya kurang ada pemasaran sehingga pasca produksinya menurun. Jadi saya tidak bersaing dengan bisnis yang sudah ada di Kota Panjang, tetapi saya bertujuan untuk
merangkul, menarik yang sudah ada bisnis itu, sama-sama kita untuk meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya itu memang di inovasi ketiga di dorong kapur pisang. Dorong kapur pisang itu sama dengan metode tadi yang saya sampaikan tadi dengan produk karak kaling. Memang masyarakat dorong kapur pisang ini memang rata-rata menanam pisang, tapi belum maksimal untuk segi kemasannya. Sehingga memang saya rencana membentuk kelompok tani memang untuk suatu membentuk kemasan yang baik untuk pemasaran untuk keripik pisang. Misalnya nanti saya menjadi keripik pisang rasa rendang atau pedas atau bagaimana nanti itu bisa nanti pedas level 1, level 2, level 3. Nah, nanti memang juga terakhir endingnya juga selanjutnya itu ada inovasi saya itu dengan membuat kafe. Kafe ini memang endingnya itu kafe ini salah satunya menampung hasil-hasil produk-produk lokal yang sudah saya sebutkan tadi. Memang kafe ini berada di Nagari Kota Panjang, memang ini alamnya di sekelilingnya itu ditumbuhi pohon pinus. Memang rencana saya ditumbuhi pohon pinus yang kita bisa memandang Bukit Barisan, Kota Bukit Tinggi di atas kafe tersebut, di atas lahan kafe rencana Cemara Gunung itu. Nah, ini nanti bisa dikumpulkan dengan produk-produk yang sudah dibuat oleh setiap dorong tadi, dan juga wisatawan yang sudah berkeliling di dorong paham itu bisa singgah sambil menikmati produk yang ada di Nagari Kota Panjang. Nah, keempat produk itu nanti juga saya akan mengemas dalam satu tempat pengelolaan, baik itu nanti baik itu bisa jadi nanti badan usaha milik tani atau badan usaha milik Nagari Kota Panjang. Memang nanti outputnya dari yang si pengelola ini bisa memberikan paket-paket wisata atau cara marketing mereka bagaimana itu nanti saya juga mendampingi bagaimana bisa memberikan saran, masukan dan lain sebagainya. Contohnya paket wisata di Nagari Kota Panjang bisa menikmati durian, bisa adventure keliling Nagari Kota Panjang. Nah, mungkin itu inovasi saya yang bisa saya sampaikan dari beberapa produk tadi. Ya, terima kasih Aziz atas pemaparan dari pengembangan terpadu ekowisata di Kota Panjang ya. Nah, ini ada pengamat dan pembelajar ekoturism. Silakan Mas Nurdin. Ya, kasih feedback untuk Aziz. Oke, makasih. Assalamualaikum Mas Aziz. Mungkin ada beberapa yang mungkin saya bisa sampaikan ya ke Anda sebagai proses pembelajaran. Saya kira ide untuk membangun negeri sendiri, membangun kota, desa sendiri itu menjadi kewajiban ya. Dan itu salut sudah berpikir ke sana dan Anda masih muda. Pesan saya satu, konsistensi dan komitmen itu harus dimulai dari sekarang. Jadi itu masalah semangat dan motivasi. Yang kedua, dari tadi saya melihat ada 3 produk ya yang secara produk ini ya, durian tadi sama pisang sama kafe ya, istilahnya begitu ya, yang mau dikerjakan. Kalau saya kafe, pisang, apa tadi? Oh, bukan pisang kaling, ya. Pak. Durian, karak kaling, pisang. Karak kaling sama pisang. Sama kafe. Ya, kafe untuk bertemunya ini ya, bertemunya produk ya. Oke. Nah, kalau targetnya 4 tahun nih. Kalau targetnya 4 tahun nih. Saran saya yang paling mudah supaya energinya Aziz tidak capek dan tidak putus asa di tengah jalan karena mungkin prosesnya panjang. Nomor 1 saran saya, coba buatkan matrik proses di tiap-tiap produk itu.
matrik proses di tiap-tiap produk durian dan 2 produk lain, kemudian kafe itu sendiri sebagai tempat pertemuan beberapa produk yang didesain. Kenapa matrik ini perlu dibuat? Untuk memetakan kemudahan dan kesulitan yang akan muncul dalam proses itu, termasuk jejaringnya siapa. Kemudian di dalam matrik itu muncul segmennya pasar, siapa sih yang mau beli, seberapa banyak mau beli. Contoh nih, kenapa saya bilang begitu? Jangan-jangan di provinsi sebelah, di kota sebelah, di desa sebelah yang Aziz mungkin belum dengar, siapa tahu justru produk yang Aziz mulai pasarkan itu jauh lebih murah atau jauh lebih berkualitas. Ini menjadi opsi-opsi untuk supaya kita tidak putus di tengah jalan, maka kita desain dulu tuh matriks dalam proses itu. Supaya kita tidak kehabisan nafas panjang, istilahnya begitu. Jadi nafasnya masih tetap stabil, semangat. Kalau kita sudah mengetahui, oh ini ada lubang di sini, tempat lain tidak begini, kita jangan sampai jatuh misalnya. Nah ini memetakan itu. Yang kedua, dari beberapa produk tadi, bagaimana menjaga, ini pertanyaan ya, tapi tidak harus dijawab ke saya sebagai flashback autokritik aja. Bagaimana menjaga kualitas sepanjang tahun dari setiap produk. Tentu Mas Aziz pasti belajar tentang kalau durian A ditanam di ketinggian sekian, dengan tanah ini, iklim seperti ini, hasilnya seperti apa? Apakah bisa menjamin? Kenapa saya tanya begitu? Karena satu, saya pencinta durian. Ya. Kedua, saya pernah makan durian yang ada di satu pohon, satu janjang namanya. Apa ya satu janjang satu kalau Mas Dwi, kalau bahasa Padangnya itu satu batang itu ada beberapa biji. Satu biji nggak enak, yang lain enak. Gitu ya. Nah, bagaimana menjaga bahwa kualitas yang kita jual itu menjadi stabil atau standar pada saat dikonsumsi masyarakat atau umum. Ini kan ada kaitannya sama bagaimana kita profesional dalam menyuguhkan sebuah produk. Ya. Di situ juga perlu dibatasi. Nah, yang ketiga, dari 3 produk tadi termasuk diketemukan di dalam kafe, mengapa tidak fokus ke satu produk aja dulu? Supaya 4 tahun itu atau 5 tahun itu nafasnya cukup panjang untuk membuat sebuah role model sehingga A to Z-nya, hulu hilirnya bisa selesai dalam sebuah produk. Ini kenapa seperti itu? Pengalaman saya mengerjakan sesuatu jika tidak fokus di satu produk itu hasilnya akan setengah-setengah. Selain energi fisik, pikiran, biaya juga pasti akan kesana kemari dan itu akan memunculkan sebuah proses di mana ada keraguan, keputusasaan. Nah ini bahaya ini. Nah saran saya fokus ke satu produk. Kalau memang 2-3 produk tadi memang Aziz sudah paham sekali, nggak apa-apa juga. Ini saya hanya merefleksi diri. Kalau 3 produk tadi memang paham sekali, itu tentu segmen pasarnya pasti beda-beda ya. Ada orang yang suka makan pisang, ada orang yang suka makan durian, dan ada orang yang keduanya. Nah ini refleksi ya, ini tidak mengkoreksi, tapi ini refleksi supaya menjadi renungan. Nah pasar segmen yang ditembak itu juga butuh kajian. Dalam arti kajian, sebenarnya sih orang lebih suka pisang itu dalam konten rasa apa? Itu kan perlu disurvei. Kenapa saya bilang begitu? Di 2 tahun 99, kalau nggak 98, salah satu air mineral terkenal di Indonesia waktu itu mengadakan survei kalau orang air minum ditaruh di botol mau nggak dia beli. Itu surveinya lama sekali itu. Surveinya lama sekali. Dan karena saat itu orang merasa ngapain beli air minum dalam botol padahal kita bisa masukkan air dalam sebuah botol yang kita sediakan di rumah dan kita bawa. Nah, saya kecil, mungkin Mas Dwi kecil itu pasti bawa minuman air botol di sebuah air minum di botol. Lalu perilaku itu berubah pada saat sekarang ada air mineral. Nah, ini contoh saja bahwa sebuah produk
itu fokus ke sana, itu energinya besar. Itu sebabnya perlu di maintenance tuh. Segmen pasarnya siapa sih sebenarnya gitu. Dan terakhir, sekedar memberikan wawasan, ekowisata itu sebenarnya bukan jual produk, tapi jual value, jual pengalaman. Mengapa tidak dirubah seperti ini? Wisatawan datang di kebun durian, ngambil durian sendiri di atas, atau nunggu durian sambil kemah, kemudian ada cerita tentang negeri itu atau desa itu dulunya seperti apa. Jadi jual program. Durian adalah tanda petik hanya oleh-oleh. Nah, ini membuka wawasan ya, supaya tidak monoton nanti bahwa ekoturism itu sebenarnya tidak jual produk, tapi jual value, pengalaman. Contoh, saya pernah jual paket ekowisata. Prancis datang ke desa saya, membersihkan kandang sapi, membayar 350.000 per orang. Mas Nurdin, audio hilang. Ya, itu jadi tadi Halo. itu Aziz dia menceritakan pengalaman dia. Oke, lanjut. Ya, nyambung ya. Jadi menjual paket ekowisata, tamu dari Prancis, dari Jakarta, datang ke desa, membersihkan kandang sapi, membayar. Tamu datang ke desa tertentu, memerah susu sapi, membayar. Bukan beli susu sapinya. Nah, ini supaya bisa dapat contoh. Apakah dia pulang membawa susu sapi, itu adalah bagian dari proses itu. Bonus mungkin ya. Jadi oleh-oleh. Jadi bukan fokus kepada susunya. Ini bisa ya dicontoh. Ini contohnya jelas banget ini. Susu adalah durian. Pengalaman menunggu durian adalah pengalaman membersihkan kandang sapi. Tapi nilainya ada di situ. Ini wawasan supaya tidak terkecoh oleh tipe wisata yang lain. Karena ekowisata itu sangat berbeda dengan wisata massal atau kerumunan yang lain. Ini harus dipahami karena ekoturism itu sangat dekat dengan social forestry karena itu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Itu sebabnya mainnya bukan produk tapi mainnya adalah value sehingga mindset yang dibangun. Bukan uang yang dibangun. Uang akan ikut. Nah, ini hanya aja penutup aja sebagai apa istilahnya brainwashing siang ini. Terima kasih Mas Dwi. Oke, terima kasih Mas Nurdin. Wah, ini menarik sekali Aziz apa yang disampaikan itu ya, bahwa bisa saja misalnya yang ditawarkan itu cara membuat karang-kaling gitu. Atau cara membuat atau ngiris-ngiris pisang menjadi keripik misalnya. Nah, kalau di Eropa sana kan barangkali otomatis itu semuanya tuh. Pisang ditaruh di lorongnya mesin gitu langsung udah ngiris sendiri. Nah, tapi kan kalau di kampungnya di Jorong Koto Panjang itu barangkali ibu-ibu yang ngiris. Nah, itu jadi mereka disuruh ngiris pisang aja tuh, seperti Mas Nurdin tuh, orang Prancis disuruh bersihin kandang, bayar. Oke, baik. Terima kasih Aziz ya. Atau ada komentar sebentar? Singkat saja, baik, Pak. Aziz, silakan. Terima kasih kepada Pak Nurdin. Sebelumnya Pak, saya pernah baca buku Bapak Pak tentang ekowisata manajemen pengelolaan. Saya pernah beli buku Bapak di tahun 2020. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi barokah. Luar biasa. Terima kasih ilmunya Pak. Oke, terima kasih. Komunikasi saya ya tetap berhubungan dengan teman-teman di social forestry. Oke, baik. Terima kasih Aziz. Sukses selalu ya. Oke, Mas Nurdin. Amin, Yang kedua ini kita ada inovator yang tidak kalah serunya nih dengan Aziz ya. Namanya Roshi Koimatul Kolbia. Nah, coba kita panggil. Roshi.
Iya, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Rosi. Semangat. Selamat siang. Apa judul inovasinya, Rosi? Judul inovasi saya Ecoculture Sebentar, Adventure, Pak. sebentar. Oke, sebentar. Belum muncul nih di screen. Bentar, nunggu Rosi dulu. Oke, jadi Rosi akan memaparkan gagasan inovasinya eco-culture. Wah, ini menarik nih Mas Nurdin. Halo Rosi. Iya, halo Pak. Ini slide-nya di saya belum keluar. Ya,